Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian asas pendidikan. Asas pendidikan memiliki arti hukum atau kaidah yang menjadi acuan kita dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Khusus untuk pendidikan di Indonesia, terdapat beberapa asas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan itu. Asas-asas itu antara lain ada asas Tuturi Handayani, asas pendidikan sepanjang hayat, dan juga asas kemandirian dalam belajar. Perkenalkan, nama saya Salsa Bilatus Zakiyah dari Offering A10 dengan NIM 2001116004555. Di sini saya akan menerangkan tentang asas Tuturi Handayani. Tirta Raharjo dan Lasulo menyatakan asas Tuturi Handayani pada awalnya merupakan salah satu dari asas 1922, yakni 7 buah asas dari Perguruan Nasional Taman Siswa yang didirikan pada tanggal 3 Juli 1922. Sebagai asas yang pertama, Tuturi Handayani merupakan inti dari sistem Among dan perguruan itu. Asas ataupun semboyan Tuturi Handayani yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dan disetujui oleh Dr. Andes RMP Sastrokartono dengan menambahkan 2 semboyan untuk melengkapinya, yakni Ing Ngarsa Sung Tulodo dan Ing Madya Mangunkarso. Ketiga semboyan tersebut telah menjadi satu kesatuan asas, yakni Ing Ngarsa Sung Tulodo yang berarti jika di depan menjadi contoh, Ing Madya Mangunkarso jika berada di tengah-tengah membangkitkan kehendak, hasrat atau motivasi, dan Tuturi Handayani jika di belakang mengikuti dengan awas. Makna Tuturi Handayani sendiri yaitu Tuturi mengikuti perkembangan anak dengan penuh perhatian berdasarkan cinta dan kasih sayang tanpa pamrih. Handayani yakni mempengaruhi dalam arti merangsang, memupuk, membimbing, dan mengarahkan anak agar sang anak mengembangkan pribadi masing-masing melalui disiplin pribadi. Asas Tuturi Handayani ini juga bermakna bahwa setiap orang berhak mengatur dirinya sendiri dengan berpedoman kepada tata tertib kehidupan yang umum. Adapun isi dari asas 1922 yakni sebagai berikut, bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengatur dirinya sendiri dengan mengingat persatuan dalam perkehidupan umum, bahwa pengajaran harus memberi pengetahuan yang berfaedah, yang lahir dan batin dapat memerdekakan diri, bahwa pengajaran harus berdasar pada kebudayaan dan kebangsaan sendiri, bahwa pengajaran harus tersebar luas sampai dapat menjangkau kepada seluruh rakyat, bahwa untuk mengejar kemerdekaan hidup yang sepenuh-penuhnya lahir maupun batin hendaklah diusahakan dengan kekuatan sendiri dan menolak bantuan yang dari siapapun yang mengikat, baik berupa ikatan lahir maupun ikatan batin, bahwa sebagai konsekuensi hidup dengan kekuatan sendiri mutlak harus membelanjai sendiri segala usaha yang dilakukan, bahwa dalam mendidik anak perlu adanya keikhlasan lahir dan batin untuk mengorbankan segala kepentingan pribadi demi keselamatan dan kebahagiaan anak-anak. Saya Putri Safira akan menjelaskan tentang asas pendidikan sepanjang hayat. Hakikatnya, belajar sepanjang hayat disebabkan oleh munculnya kebutuhan belajar dan kebutuhan pendidikan yang terus berkembang dalam kehidupan manusia. Dalam asas pendidikan seumur hidup, proses belajar dan mengajar di sekolah mengemban 2 misi, yakni memberikan pelajaran kepada peserta didik dengan efektif dan efisien, serta meningkatkan kemampuan peserta didik dalam belajar mandiri sebagai basis dari belajar sepanjang hayat. Kurikulum yang dapat mendukung terwujudnya belajar sepanjang hayat harus dirancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan 2 dimensi sebagai berikut.
Yang pertama, dimensi vertikal dari kurikulum sekolah yang meliputi keterkaitan antara kurikulum dengan masa depan peserta didik, termasuk relevansi bahan ajar dengan masa depan dan pengintegrasian masalah kehidupan nyata ke dalam kurikulum. Kurikulum dan perubahan sosial kebudayaan. Kurikulum seyogyanya memungkinkan antisipasi terhadap perubahan sosial kebudayaan. The forecasting curriculum, yakni perancang kurikulum berdasarkan suatu prognosis, baik tentang perilaku peserta didik pada saat menamatkan sekolahnya, pada saat ia hidup dalam sistem yang sedang berlaku, maupun pada saat ia hidup dalam sistem yang telah berubah di masa depan. Yang kedua, dimensi horizontal dari kurikulum sekolah, yakni keterkaitan antara pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman di luar sekolah, yaitu kurikulum sekolah merefleksikan kehidupan di luar sekolah yang menjadi objek refleksi teoritis di dalam bahan ajaran di sekolah, sehingga peserta didik lebih memahami persoalan-persoalan pokok yang terdapat di luar sekolah, melibatkan orang tua dan masyarakat dalam kegiatan belajar mengajar, baik sebagai narasumber dalam kehidupan belajar di sekolah maupun dalam kegiatan belajar di luar sekolah. Perancangan dan implementasi kurikulum yang memperhatikan kedua dimensi itu akan mendekatkan peserta didik dengan berbagai sumber belajar yang ada di sekitarnya. Kemampuan dan kemauan menggunakan sumber-sumber belajar yang terwujud itu akan memberi peluang terwujudnya belajar sepanjang masa. Kemudian saya akan menjelaskan asas ketiga, yaitu asas kemandirian dalam belajar, di mana asas ini tidak dapat dipisahkan dari dua asas Tutwuri Handayani dan belajar sepanjang hayat. Di sini belajar mandiri lebih dimaknai sebagai usaha untuk melakukan kegiatan belajar yang didasari oleh niat untuk menguasai suatu kompetensi tertentu. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli dan beberapa pertimbangan di atas, maka belajar mandiri dapat diartikan sebagai usaha individu untuk melakukan kegiatan belajar secara sendirian maupun dengan bantuan orang lain berdasarkan motivasinya sendiri untuk menguasai suatu materi dan atau kompetensi tertentu sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dijumpainya di dunia nyata. Pendidik diharapkan dapat menyediakan dan mengatur berbagai sumber belajar sedemikian rupa sehingga memudahkan peserta didik berinteraksi dengan sumber belajar tertentu. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai pertama, yaitu fasilitor, yang dimana guru diharapkan menyediakan dan mengatur berbagai sumber belajar sehingga memudahkan peserta didik berinteraksi dengan sumber-sumber tertentu. Yang kedua adalah motivator, yaitu guru mengupayakan timbulnya prakarsa sisik untuk memanfaatkan sumber belajar. Yang ketiga adalah organisator, yaitu guru mempunyai suatu tugas untuk mengorganisasikan peserta didiknya guna memudahkan dalam proses belajar yang akan dijalaninya. Dan terakhir yaitu informator, yaitu guru sebagai salah satu sumber atau pemberi informasi guna membantu para peserta didik dan memudahkan dalam proses belajar. Terdapat beberapa strategi belajar mengajar atau kegiatan belajar mengajar yang dapat memberi peluang pengembangan kemandirian dalam belajar, antara lain yang pertama belajar siswa aktif atau CSBA. Dalam hal ini pendekatan belajar siswa ditentuk mengambil prakarsa atau memikul tanggung jawab tertentu dalam belajar mengajar di sekolah, umpamanya melalui lembaga kerja. Yang kedua yaitu belajar melalui modul. Yang ketiga paket belajar, dan yang terakhir pengajaran berprogram. Asas kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran.